Halo sahabat karya semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Karya. Saya kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat karya semuanya yang ditulis di komentar di bawah channel YouTube saya. Nah, untuk menghemat waktu, saya mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu dari sahabat karet ya, yang bernama Bapak Anto Ese. Jadi Pak Antoni sebenarnya menanyakan mengenai nomor WA atau nomor telepon, karena ini ada permasalahan dengan bokar yang langsung masuk ke pabrik. Itu boleh saja Pak. Sebenarnya nomor HP saya maupun kepala pembelian itu bukan rahasia, tetapi saya tidak akan mencantumkan di bawah komentar YouTube karena itu umum, dan nomor ini akan diketahui oleh orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai kepentingan. Jika Bapak ingin tahu nomor HP kami, ya saya dan kepala pembelian akan saya berikan. Nanti Bapak hubungi saya di Messenger, di Facebook ya, Facebook Messenger di Aryananda Sahari. Nanti saya tampilkan di bawah. Silakan nanti dilihat. Nah, nanti ketika Bapak hubungi saya akan saya berikan nomor tersebut. Ya, itu bukan rahasia karena itu untuk mempermudah kita berkomunikasi. Terus yang kedua, pertanyaan kedua ini dari Bapak Sabaryono ya. Pertanyaannya singkat. Mengapa harga karet menurun? Sebenarnya Pak, ini sudah banyak saya jelaskan di vlog-vlog yang lalu. Sebenarnya Bapak bisa lihat di vlog yang lalu, tapi sebagai penghargaan buat Bapak, saya ulangi sekali lagi. Karet itu turun disebabkan stok sir atau karet yang sudah kita masak ya, itu sangat banyak atau berlebih di pasaran dunia. Contohnya misalnya stok di pasaran dunia itu ada 1 juta ton. Dengan banyaknya stok di pasaran dunia itu, makanya harga karet itu langsung anjlok menurun. Kapan itu naik? Ketika stok karet itu sudah turun dan mulai menipis. Itulah saat itu karet itu mulai naik. Dan itu juga dipicu oleh banyaknya negara-negara penghasil karet. Dulu sebelum negara-negara lain itu mulai bisnis karet, negara penghasil karet itu hanya 3 negara, yaitu Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Sekarang sudah masuk Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja, termasuk Afrika yang sekarang juga penghasil karet. India juga menanam karet, bahkan Tiongkok sendiri juga menanam karet. Tapi karet yang mereka tanam itu tidak mencukupi untuk pemakaian, makanya mereka membutuhkan karet dari negara-negara di kawasan ASEAN ini yang sebenarnya gudangnya karet. Ini sebabnya yang menyebabkan karet itu turun. Nah, dan negara-negara yang baru mulai berkembang itu seperti Vietnam, Laos, Kamboja, mereka terus ekspor terus. Ya, terus ekspor terus karetnya untuk membangun negara mereka, membangun perekonomian mereka. Sedangkan kita di 3 negara ini, mungkin biaya operasionalnya itu sudah terlalu tinggi dibandingkan dengan negara itu, maka kita banyak permasalahan ketika karet itu anjlok. Para petani itu semua berteriak bahwa harga karet itu turun. Jadi ini bukan dikendalikan oleh Indonesia, tapi ini tergantung pada pasar dunia. Baik, selanjutnya ini dari Bapak Bima Satria, itu mengenai limbah. Limbahnya pasti dibuang ke sungai. Memang Bapak, mengenai limbah cair yang khususnya dari IPAL, ketika kita sudah mengolahnya dengan pH-nya yang bagus, dengan semua katalog COD, BOD-nya, TSS-nya semuanya sesuai dengan standar, itu boleh dibuang ke sungai. Kalau kita sudah buang ke sungai, berarti itu sudah memenuhi standar baku mutu. Kalau tidak dibuang ke sungai, berarti setiap perusahaan karet itu tidak bisa lagi mengoperasikan perusahaannya karena limbahnya tidak bisa dibuang. Makanya kita perlu untuk mengolahnya. Jadi olahannya itu bagaimana caranya? Itu kita menggunakan lumpur aktif, dan ini adalah teknologi yang sangat bagus dari Jetro, Jepang. Dan ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli limbah yang bernama Mr. Kawashima. Saya pernah bertemu dengan beliau waktu di Sumatera Barat. Dan beliau pertama kali menemukan ini, merisetnya di salah satu perusahaan karet, yaitu di PT Abai Siat Raya di Padang. Dan perusahaan itu masih satu grup
dulu masih satu grup dengan PT Karsjati, tapi perusahaan itu sebenarnya sudah dijual, dan itulah yang pertama kali setelah berhasil ya, lumpur aktif itu dengan menggunakan IPAL, instalasi pengolahan air limbah itu yang menggunakan lumpur aktif itu baru mulai tersebar ke seluruh Indonesia. Itu pertama kali. Dan Mr. Kawashima ini adalah seorang ahli limbah yang sangat luar biasa dari negara Jepang. Dan terus ini dari Bapak Alfian Mangetap ya. Selamat pagi Pak. Pertanyaan saya ialah apakah penggunaan bawang merah disapu pada bagian torehan ya Mas ya, noreh, membawa apa-apa kesan kepada karet? Saya pada vlog yang lalu sudah ada menjelaskan bahwa kalau kita menggunakan kimia untuk dioleskan di jalur untuk latek, kalau kimia ini sebenarnya kan itu merusak batang, dia mempres semua getahnya itu keluar ya. Tapi sebenarnya getahnya itu tidak ada lagi, yang ada itu adalah air, karena getahnya dari pohon itu sebenarnya belum siap untuk dikeluarkan, makanya air yang banyak keluar. Tetapi kalau menggunakan bawang ini sebenarnya herbal ya, itu bukan dari kimia. Saya pikir sampai sekarang belum ada keluhan mengenai menggunakan bawang. Ada juga saya lihat vlog-vlog yang lain juga menggunakan bawang. Saya rasa itu tidak ada masalah dengan karet, karena itu bukan kimia. Dan ini diletakkan sini dia hanya sekedar untuk bagaimana membuat cairan karet itu keluar, tidak seperti kimia yang memaksa ya, karena dia ada cairan di dalam yang unsur kimia, pasti dia memaksa karet itu, pohon karet itu menghasilkan cairan itu keluar. Akhirnya cairan itu memang banyak yang keluar, tapi lebih banyak airnya. Tapi kalau bawang kayak terbatas, tidak seperti cairan kimia yang bisa merusak batang karet tersebut. Kalau memang itu bagus dengan menggunakan yang herbal seperti bawang, ya itu sebenarnya tidak masalah, ya persilakan saja Pak menggunakan bawang. Dan saya juga sudah banyak juga mempelajari masalah ini dan belum ada keluhan yang menggunakan bawang tersebut. Tapi kalau menggunakan kimia, Bapak sudah istilahnya pohon karetnya itu pasti akan lebih cepat mati, karena kimia itu memaksa. Tapi kalau bawang dia herbal, saya rasa tidak ya, itu sekedar yang memang bisa lebih banyak, tapi tidak sekeras dengan bahan kimia. Oke, terus kita lanjutkan lagi. Pak, izin bertanya, kalau kami membuat slab dan dicetak di kotak dengan ketebalan 10 cm, wah. Kemudian hari berikutnya slab tersebut itu dikeluarkan dari kotak, dicetak dari kotak cetakan maksudnya, untuk dibuang airnya. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam kotak cetakan dan ditambah dengan cetakan baru di atasnya. Slabnya setinggi 10 cm juga. Berarti slab yang sudah selesai dikeluarkan, dibuang airnya, terus dimasukkan lagi, besoknya ditimpa lagi. Kalau menurut saya ini tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Slab yang pertama yang sudah Bapak buat itu Bapak keluarkan, harusnya sudah kering ya. Tetapi Bapak masukkan lagi, disiram lagi pakai latek, dia basah lagi. Dan besoknya harusnya sudah kering, basah lagi. Akhirnya kualitasnya menurun. Tapi lebih bijaksananya sebaiknya seperti ini. Bapak buat itu, cetak, dikeluarkan lagi ya, biar dia kering dulu. Besok cetak lagi. Ini yang kemarin juga 10 cm. Terus dikeluarkan lagi, besok cetak baru lagi. Setelah mungkin sudah 3 lembar, 3 itu disatukan, baru disiram pakai air latek untuk menyatukan. Mungkin itu lebih efektif, supaya air, kalau kita buat seperti yang Bapak pertama itu air di dalam karet itu sudah terkurung, tidak mau keluar karena sudah kering. Bapak masukkan lagi, terus masukkan lagi. Kapan dia keringnya? Kesempatan keringnya itu tidak ada. Tapi alangkah baiknya 3 lembar baru disatukan seperti kita menyatukan loom itu. Mungkin itu jauh lebih efektif. Kalau Bapak menyatakan sampai 10 hari sampai setebal ini, berarti tebalnya kalau satu ini 10 cm, 1 meter. Bagaimana Bapak mengangkatnya? Karet itu 3 lembar saja yang Bapak buat 30 cm itu disatukan, itu sudah satu orang mungkin tidak sanggup mengangkatnya. Itu berat sekali. Coba carilah jalan yang efisien. Tapi memang pada vlog yang lalu saya sudah mengatakan bahwa sebaiknya para petani karet itu membuat loom slab. Kenapa? Karena loom slab ini susunya lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan slab. Bapak jangan terinspirasi, wah slab itu bagus bentuknya memang bagus kalau dibandingkan dengan loom.
bentuknya tuh betul-betul bagus, kuning, putih. Tetapi kalau misalnya loam itu dibuat dengan cara yang sama, bersih, ya, bersih artinya tidak ada kontaminan di dalamnya dan dikeringkan, kualitasnya itu sama dengan slab, ya. Kadarnya juga bisa sama, cuman berbeda. Kalau misalnya yang loam ini memang nampaknya lebih jelek ya, tapi kualitasnya bagus juga, tidak kalah dengan yang slab murni. Tapi ini adalah slab loam ini, ketika kita keringkan juga, kadarnya juga setara dengan itu. Cuma kita lebih rekomendasikan yang slab loam karena susutnya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan slab itu. Ya, semoga Bapak bisa melakukan itu. Coba carilah cara yang lebih efisien Pak, supaya karet itu tidak selalu basah lagi. Sudah kering, besok ditimpa lagi dengan latex, dia basah lagi. Akhirnya kita jual pada saat ke pabrik itu kadarnya rendah karena dalamnya itu masih ada mengandung banyak air. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Dari Bapak Ali Mudin ini, dari Bapak Ali Mudin. Semoga Bapak selalu sehat, sukses dan bahagia, dan semua juga sahabat karya semuanya juga demikian. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, adalah dari Gina Garden Durian. Nah, nama YouTube-nya ya, di YouTube-nya ya. Apakah di waktu pengiriman kehujanan di jalan dapat mengurangi kualitas kadar? Terima kasih, salam dari petani karet Kalimantan Selatan. Kalau misalnya karet itu sudah menggumpal semua, atau misalnya sudah diletakkan seminggu, ketika dibawa ke pabrik kehujanan di jalan, itu sebenarnya tidak mempengaruhi kualitas. Kenapa? Karena air hujan itu tidak masuk lagi ke dalam karet, karena semua pori-pori di karet itu sudah tertutup dan itu tidak bisa lagi masuk ke air. Cuman di dalam bak, di truk itu banyak sekali air, dan di luar dari karet itu juga banyak air, dan biasa itu mempengaruhi berat kalau misalnya air itu tergenang di dalam bak truk itu. Dan biasanya kalau sampai di pabrik itu, pabrik ada tempat miring, lokasi miring itu, nanti truk semua di sana lebih kurang setengah jam untuk membuang air di bak tersebut, atau aliran air yang masih dibongkar itu, yang keluar itu, yang masih belum kering itu, semua akan terbuang. Nah, setelah itu baru kita timbang. Itu juga biasa kita lakukan. Biar, karena hujan itu alamiah, tapi alangkah baiknya kalau Bapak bawa ke pabrik itu, kalau supaya mau lebih terjamin, ya ditutup saja dengan terpal. Banyak kok yang mobil-mobil yang datang ke kita itu, yang menggunakan truk itu, mereka tutup pakai terpal. Jadi sampai di sini semuanya aman. Oke, baik. Terus selanjutnya itu Bapak Saiful Anam. Bapak Saiful Anam ini banyak sekali memberikan komentar, dan komentarnya memang bagus ya. Selamat malam dan selamat berakhir pekan. Salam sehat selalu Pak Sahari. Pada video Bapak kali ini hampir sama dengan video diupload dengan judul penentuan K3 yang pernah saya lihat. Ya, betul, itu benar sekali, dan saya sadar akan hal itu. Yang dulu punya itu saya ambil dari penggilingan, tapi ini dari awal, dari bagaimana turun dari mobil sampai ke pemotongan terhadap sampel itu, baru dibawa ke pabrik baru giling. Ini memang hampir mirip, tapi sebenarnya saya buat kali ini jauh lebih lengkap dari yang lalu punya. Ya. Terus sebaiknya wadah jangan menggunakan karung Pak Sahari, tetapi menggunakan arko, berarti kayak gelendeng arko itu ya. Kalau menggunakan karung, maka satu, berat karung akan ikut tertimbang. Benar sekali Pak. Dua, dikhawatirkan ada serat karung menempel pada bokar. Oke, saya jawab dulu. Berat karung akan ikut tertimbang. Benar Pak. Kalau bagi pabrik karet yang pembeliannya langsung berada di lokasi pabrik itu, mungkin itu menggunakan arko bisa kita lakukan. Tetapi antara PT Karya Sejati perusahaannya atau pabrik pengolahannya dengan tempat pembeliannya itu jauh sekali Pak. Kalau menggunakan tugboat itu lebih kurang mau 15 menit. Jadi jarak kalau ditempuh dari air itu lebih kurang mau 5 sampai 6 kilo ditempuh pakai air. Tapi kalau dari darat itu lebih jauh lagi, mau sekitar 15 kilo kalau dari darat, karena putarannya cukup jauh untuk di Kuala Kapuas ini. Nah, karena itulah kita menggunakan karung. Kalau misalnya pembeliannya langsung di pabrik, kita tidak perlu lagi menggunakan karung itu. Potong-potong langsung letakkan di arko atau di gerobak, langsung didorong ke belakang. Tapi ini tidak. Ini semua harus dikumpul dulu. Tidak ada cara lain selain karung. Kita semua masukkan ke karung sampelnya itu,
Itu baru kita ikat, baru dikasih label. Ini pemiliknya siapa, baru dikumpul-kumpul. Nanti sudah terkumpul ada berapa sampel, baru itu dibawa dengan klotok, atau dengan klotok itu sampan yang dikasih mesin. Kalau untuk di Kalimantan namanya klotok. Dan terus ada juga menggunakan tugboat, baru itu dijemput dari sana, dibawa ke pabrik. Dari pabrik itu baru dibawa ke belakang. Jadi prosesnya cukup panjang, kecuali kalau ada perusahaan-perusahaan yang letaknya di darat. Tapi kita di sini permainannya lebih banyak di air. Itu sebabnya. Untuk memang yang dikhawatirkan untuk kalau sampel sih tak begitu apa-apa ya. Tapi kalau yang untuk kita olah itu sudah oke. Ini untuk karungnya, ini sebenarnya bukan hanya dari para petani saja, bahkan dari karya-karya perusahaan juga, karena loomnya itu lepas-lepas semua. Tidak ada cara lain ya, mereka cara yang paling simpel itu adalah menggunakan karung. Nah, saya juga melarang keras karungnya itu masuk ke gudang. Jadi ketika dia lagi bongkar, ada karung, itu wajib dilepas karungnya. Dan ada satu orang yang khusus untuk mengambil serat-serat karungnya ketika bongkarnya itu berjalan di konveyor. Jadi ada yang mengambilnya. Terus sampai di dalam gudang itu masih ada 2 orang petugas yang selalu mengambil itu. Jadi kita minimalkan. Dan juga di tempat operasional, tempat pengolahan, kita juga ada motor untuk atau pompa untuk mengisap kontaminasi, dan itu sangat efektif. Nanti suatu saat saya akan buat vlognya supaya kita bisa lihat. Jadi banyak termen-termennya untuk mengambil kontaminasi. Dan sampai saat ini PT Karyasjati belum pernah ada komplain mengenai serat karung itu, karena memang kita kontrol ketat sekali agar jangan sampai serat karung itu terbawa ke negara tujuan. Ya begitu Pak ya. Terus mungkin ini ada lagi, ada kesan bahwa pabrik Karyasjati mengizinkan supply bahan baku menggunakan wadah karung. Ini sudah pernah kita sampaikan juga Pak kepada para tokoh karet juga. Kalau turun ke lapangan ketemu dengan petani, kita juga ada bicara sebaiknya jangan menggunakan karung. Tapi memang tidak ada cara lain, mau pakai apa. Yang paling murah bagi mereka, kalau supaya tidak mengeluarkan biaya lebih besar, ya mereka menggunakan karung. Kita pun tidak bisa melarang. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kami berhati-hati saja, jangan sampai serat karung itu terbawa sampai ke negara tujuan sehingga kita mendapat klaim dari itu. Itu menjadi perhatian utama. Dan apabila menggunakan ADCO itu bagus Pak, selain kilogram sampel awal bongkar lebih akurat dan mudah. Tinggal sorong, terima kasih dan mohon maaf. Wah, luar biasa Pak. Saya justru ada masukan ataupun kritikan yang sifatnya membangun. Saya yang mengucapkan terima kasih, bukan Bapak yang ucapkan terima kasih ke saya. Pak Saiful Anam, Anda memang luar biasa. Saya berharap sifat kritis dan masukannya itu bisa terus, dan ini bukan hanya untuk kami Karyasjati, dan juga untuk semua pabrik karet yang mungkin ada di dalam grup karet ini. Mudah-mudahan Bapak dan keluarga selalu sehat, sukses dan bahagia. Amin. Ya, ayo kita teruskan lagi. Ini pertanyaan terakhir ya. Ini saya tak usah sebutlah namanya, karena bagaimanapun yang komentar yang kurang apa itu, ya saya juga menjaga harkat dan martabatnya, jangan sampai dia menjadi dibully dan sebagainya. Jadi pertanyaan begini sebenarnya, ini lebih cenderung komentar miring, bukan pertanyaan. Bang, disiasati harganya Bang. Apa udah gak ada orang cerdas menangani ekonomi khususnya karet? Atau mungkin orang-orang karet bego-bego, kok harga gitu-gitu aja? Jadi ini adalah seorang ibu ya. Jadi ibu, saya sampaikan bahwa karet itu keputusannya naik turunnya itu bukan oleh pemerintah Indonesia atau pabrik karet. Karet itu atau harga karet itu ditentukan oleh pasaran dunia. Jadi kita di sini mengacu kepada Saikom dan juga Tokom sebagai perbandingan. Yang biasa kita gunakan adalah Saikom. Tak mungkin kita menjual jauh di atas Saikom, sedangkan Saikom itu sudah berdasarkan kepada harga karet dunia. Yang menentukan harga karet dunia itu adalah negara yang paling banyak menggunakan karet, yaitu Tiongkok. Jadi Ibu, jangan menyalahkan yang lainnya, tapi sebenarnya ini memang harga karet dunia seperti itu. Ya mudah-mudahan saja kita di dalam negeri, harapan kita bersama baik petani karet
maupun kami dari pabrik karet itu adalah agar pemerintah dapat memaksimalkan penggunaan karet alam di dalam negeri. Dan pada vlog yang lalu itu sudah saya sampaikan bahwa sekarang sudah mulai menggunakan karet alam dicampur dengan aspal, dan ini sepertinya masih dalam penelitian yang lebih, mungkin penelitian yang lebih supaya penggunaannya itu bisa lebih maksimal dan kualitasnya bisa terjamin. Memang ada beberapa daerah di Indonesia itu sudah menggunakan itu, tapi sepertinya ini masih terus diteliti terus bagaimana, karena saya sudah lihat dari beberapa berita bahwa penggunaan karet alam itu dicampur dengan aspal ini itu mengurangi biaya untuk perawatan jalan. Kalau tidak salah sekitar 20% kita bisa menghemat APBN untuk perawatan jalan. Itu kan luar biasa sekali, dan kita berharap ke depan itu bisa segera dipergunakan, dan kita bisa berharap juga seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu bisa mempergunakan karet alam untuk dicampur dengan aspal, sehingga karet ini bisa naik dengan harga yang lebih baik, sehingga para petani hidupnya pun bisa layak dan pabrik karet pun bisa berjaya kembali. Karena karet ini semua tergantung dari para petani karet. Karena di Indonesia ini 80-85% karet itu dikuasai oleh para petani kecil, dan 15% lainnya dikuasai oleh perusahaan, baik itu swasta maupun BUMN. Dan terima kasih kepada saudara-saudara dan sahabat karet semuanya. Dan juga dari vlog inilah saya melihat bahwa ternyata banyak sekali terjadi pola pemikiran yang berbeda-beda. Saya banyak sekali belajar di sini. Ada yang positif dan negatif, semuanya tidak ada masalah buat saya, karena saya bisa melihat bahwa cara kita berpikir ini berbeda-beda. Memang komentar kebanyakan mayoritas adalah penebangan harga karet, penebangan harga karet. Itu sudah banyak sekali yang ditulis di bawah komentar ini. Dan kenyataan memang demikian, saya tidak bisa memungkiri, dan kenyataan yang demikian. Karet murah, orang menebang, ya kita juga tidak bisa berbuat banyak, kan itu hak dari mereka. Mereka menganggap bahwa sawit lebih bagus, mereka menanam sawit, itu hak mereka. Tugas dari saya dalam vlog ini, saya tidak mewakili manapun, baik perusahaan atau orang lain. Saya hanya mewakili diri saya sendiri. Di dalam vlog ini adalah hanya untuk edukasi, tidak punya kepentingan lain. Kalau saya sebagai pimpinan di pabrik baru, saya punya kepentingan, memang benar saya membutuhkan karet. Bagi Bapak Ibu yang memberikan komentar dengan kekesalan, ada yang happy karena karetnya itu, semuanya saya ucapkan terima kasih atas koreksinya. Demikian sahabat karet semuanya, semoga Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.